Salam sejahtera para pendengar yang terkasih, selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media untuk memperluas wawasan umat Tuhan. PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di 33 radio lainnya, di berbagai kota dan pelayanan televisi, di Indovision Live Channel 70 setiap Rabu pukul 11 dan 23 waktu Indonesia Barat, Minggu pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan Senin pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Kabel Vision Family Channel setiap Rabu pukul 6, 12 dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sabtu pukul 6.30, 12 dan 19.30 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com, www.reformata.com, www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kita terus merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam perenungan yang menarik. Bagaimana sebetulnya sikap Alkitab terhadap hukum? Hukum di dalam perspektif Kristen ini perlu untuk kita pahami, bukan saja di dalam konteks keagamaan, tetapi juga bagaimana pengaplikasiannya dalam hidup keseharian kita, sehingga kita mampu memandang hukum, meletakkan pada posisinya, dan akhirnya kita bisa memberikan peran aktif kita di dalam memahami atau menyikapi hukum yang terjadi dimanapun kita ada, entah di dalam gereja, dalam masyarakat, dan seterusnya. Saya pikir ini menjadi penting untuk membuat manusia hidup bertanggung jawab dan tertib. Kenapa? Mari kita lihat sama-sama. Bagaimana sebetulnya hukum ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Tuhan menetapkan hukum di dalam kehidupan ini. Kita membuka Alkitab kita di dalam Yesaya 33, saudara. Yesaya 33, ayat 20 sampai 22. Yesaya 33, 20 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman. Kemah yang tidak berpindah-pindah, yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya. Dan semua talinya tidak akan putus. Di situ kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita, seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar. Perahu dayung tidak melaluinya dan kapal besar tidak menyeberanginya. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah Raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Saudaraku yang kekasih, di dalam bagian ini menjadi sangat menarik untuk kita berpikir tentang apa yang ditetapkan atau apa yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita. Bagaimana kita untuk mengerti semuanya. Lalu di dalam satu lagi, Yesaya pasal yang keempat, Yesaya pasal 4 ayat 12 dikatakan begini. Ada dari 11 dan 12. Yesaya 4, 11 dan 12. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah menurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Nah, dua bagian ini saudara-saudara menggambarkan kepada kita perspektif hukum yang menarik. Kalau kita membaca di dalam kitab Yesaya, bagaimana Tuhan menyatakan satu janji tentang perhentian yang sangat indah. Yerusalem baru, sebuah tempat yang dikatakan tidak berpindah-pindah, yang tatoknya tidak dapat dicabut, talinya tidak akan putus. Artinya kekekalan, gambaran dari sebuah janji yang yang sangat menarik, sebuah janji yang sangat luar biasa tentang sebuah pengharapan akan pertolongan bagi orang percaya. Sehingga kita dikatakan akan ada di satu tempat yang sangat luar biasa, ya. Nah,
Karena itu, pertama kita harus memahami di situ ada sebuah latar belakang realita kehidupan, ada satu latar belakang yang dijanjikan di mana diwarnai oleh sebuah kesusahan, kesulitan, tetapi kemudian akan berakhir dalam kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan. Semua kesulitan berubah menjadi kemenangan dan kesenangan. Nah, karena itu, apa yang dikatakan oleh Alkitab, bagaimana kemudian kita bisa mengetahui semua itu akan seperti itu, bahwa hidup yang tidak enak, hidup yang tidak menyenangkan itu akan berubah. Yang tidak ada kepastian itu akan menjadi pasti. Yang sementara itu akan menjadi kekal. Bagaimana saya bisa pegang? Bagaimana saya bisa percaya? Menarik dikatakan, kenapa? Percaya karena Tuhan dialah hakim kita, dialah yang memberi hukum bagi kita. Ya. Nah, jadi kalau dikatakan Tuhan yang memberi hukum, Tuhan yang menyelamatkan kita, maka prinsip pertama kita adalah kesadaran bahwa segala ketetapan atau hukum itu dibuat oleh Tuhan, kan begitu. Jadi artinya, hukum Tuhan yang Tuhan sudah buat menjadi ketetapan yang Tuhan putuskan. Nanti kita akan belajar sedikit misalnya ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan pula yang menyatakan janjinya, Tuhan pula yang mengatakan keselamatannya di dalam Kejadian 3 ayat 15, ketika diberikan sebuah harapan kepada manusia bahwa keturunan Hawa satu waktu akan meremukkan kepala keturunan ular. Ini bicara seorang perempuan yang melahirkan, yang kemudian garisnya datang pada Israel, kemudian Yehuda, dan jadilah Yesus Kristus. Yehuda, Daud, dan Yesus. Kan begitu. Nah, jadi bagaimana sebetulnya kehancuran manusia, kematian mewarnai perjalanan Adam yang gagal itu, yang melanggar hukum Tuhan, tetapi Tuhan juga menyatakan janji untuk menyelamatkan. Begitu pula dalam kehidupan perjalanan tiap orang Kristen, mesti kita mengerti, hidup dalam kesementaraan, kita akan berakhir dalam kekekalan. Nah, Tuhan membuat hukum itu, sehingga itu menjadi sebuah hukum yang bisa kita pegang, satu hukum ketetapan yang bisa kita andalkan. Jadi tidak ada hukum di kolong langit ini yang bukan Tuhan buat, itu di dalam prinsip kebenaran. Bahwa Tuhan sudah menetapkan satu hukum, misalnya bahwa siapa yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, siapa yang hidup sesuai kehendaknya akan diberkatinya. Soal diberkati bentuknya kayak apa, itu kan urusan Tuhan. Tapi diberkati pasti itu sudah iya, karena Tuhan pembuat hukum. Dan Tuhan itu tidak mungkin melanggar hukum yang dibuat atau tidak menepati hukumnya. Nah, jadi kesadaran pertama kita kepada sebuah sistem hukum yang ada, Tuhan membuatnya. Jadi Tuhan membuat hukum terhadap sebuah kehidupan manusia. Karena manusia melanggar, manusia menjadi terkutuk dan berdosa. Ya, karena Dia Maha Kasih, Dia memberikan pengampunan, orang yang percaya diampuninya. Sementara Dia pula yang membuat hukum di mana kita tinggal di bumi yang bersifat sementara ini. Bahwa Dia membuat satu ketetapan-ketetapan hukum, perputaran segala sesuatu di dalam sistem tata surya. Ya, ini penting. Bagaimana ternyata bumi itu bulat dan berputar, lalu bagaimana kemudian ternyata adanya planet, lalu jarak yang teratur. Semua kan Tuhan menjadikan dan membuat hukum, baik hukum di dalam moralitas manusia maupun hukum di dalam tata alam atau tata surya, dan juga hukum-hukum yang berlangsung secara umum dalam kehidupan keseharian. Sehingga tiap hukum itu kan mengambil aspek daripada kebenaran Alkitab atau kebenaran firman Tuhan atau kebenaran ajaran yang benar. Kesana kan hukum itu datang, saudara. Itu sebab setiap hukum kan kemudian bisa diuji. Misalnya kalau hukum itu memungkinkan satu laki-laki mempunyai banyak istri misalnya, itu hukum. Ya, sebaliknya kalau hukum itu memungkinkan memenggal kepala orang, hukum, ada dasarnya kan. Apa dasar hukum itu? Kan begitu. Sehingga di PL orang dimungkinkan mempunyai istri lebih dari satu. Di PL dimungkinkan mata ganti mata. Sampai kemudian di PB, bagaimana semua itu sudah digenapi pada Kristus, sehingga hukum itu harus tunduk kepada hukum yang diperbarui, hukum kasih itu. Sehingga tidak ada lagi mata ganti mata, tidak ada lagi poligami begitu. Ya. Jadi pertama, hukum adalah Tuhan, Dia yang membuat, ya, dan Dia yang menetapkan. Yang kedua menjadi menarik di dalam bagian itu adalah hukum itu Tuhan yang membuat, dan hukum itu hakimnya adalah Tuhan itu. Ini yang menarik. Jadi kalau yang pertama hukum Tuhan yang membuat, maka prinsip yang kedua, Tuhan hakim atas hukum. Perhatikan, Dia hakim atas hukum. Sehingga sesuatu itu salah apa tidak salah berdasarkan ketetapan Tuhan. Tuhan yang menetapkan seseorang salah apa tidak, bukan kita. Jadi kalau misalnya di pengadilan ada seorang hakim lalu memutus seseorang salah,
Bukan hakimnya yang memutus salah orang itu, tetapi hakim hanya menunjuk orang itu melanggar undang-undang. Sehingga undang-undang itulah yang membuat orang itu salah karena melanggar undang-undang. Hakim ini kan sebetulnya hanya melihat pas nggak dengan undang-undang. Karena itu kalau hakim membuat keputusan lebih daripada undang-undang, dia bukan hakim. Ya. Dia sudah menjadi seorang yang salah. Tetapi kalau Tuhan, dia pembuat undang-undang, dia adalah undang-undang itu, dan dia adalah hakim atas undang-undang itu. Itu membuat Tuhan sebagai hakim berbeda dengan hakim di dalam konteks yang umum. Karena konteks yang umum tergantung kepada undang-undang. Sementara kalau Tuhan kan dia yang buat undang-undang, dia yang menetapkan undang-undang, dan dia yang mengatur ketetapan atau penghukuman terhadap pelanggar undang-undang, dan dia hakimnya sekaligus. Jadi menarik sekali kalau kita memikirkan. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, Tuhan sebagai pembuat hukum dan Tuhan hakim atas segala sesuatu, itu membuat ketetapan-ketetapan Tuhan tidak mungkin salah karena dia yang membuat hukumnya. Ketetapan-ketetapan Tuhan tidak mungkin salah karena dia sempurna pada dirinya. Ketetapan-ketetapan Tuhan tidak mungkin salah karena dia mengelola semuanya. Sehingga di dalam pergerakan hukum yang ada, Tuhan tahu kenapa harus ada, untuk apa ada, apa tujuannya. Nggak ada sesuatu itu terjadi liar begitu saja. Karena itulah seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu melihat bagaimana pelecehan terhadap hukum itu terjadi. Orang seenak perutnya melakukan segala sesuatu. Ya, sehingga nanti kita bisa melihat pencuri ayam ketangkap, ayamnya masih di situ, hukum 9 bulan. Ya, nenek-nenek hanya karena urusan penyerobotan tanah katanya bisa hukum 2 tahun. Ya, ada nenek-nenek lagi memungut kokoa yang jatuh yang harganya tidak lebih dari 1.000 perak satu. Yang diambil 5 biji itu pun jatuh. Dianggap mencuri lalu dihukum sekian bulan. Tapi orang-orang yang koruptor miliatan ke ratusan miliar bisa lolos, bisa nggak ketangkap atau dihukum tak seimbang. Nah, ini kan hukum jadi permainan kan? Ironis. Ya, ketika hakim mempermainkan hukum. Bagaimana hukum bisa dipermainkan? Gampang. Gugatan kan bisa diatur, sengaja bikin gugatan lemah supaya orang lolos. Bisa. Sehingga kalau jaksa bermain, sengaja dia bikin tuntutan lemah. Lalu jaksa menangkap lagi, hakim menangkap lubang yang memang sudah disediakan tadi. Lalu dia bilang tidak terbukti ini, tidak terbukti itu. Karena tuntutannya dilarikan dengan bukti yang ada. Jadi nggak sejalan kan? Bebas murni. Nggak tahu kemudian ininya benar, tapi yang ininya nggak benar. Lalu dihukum. Sehingga terjadilah anekdot dan lucu-lucu di dalam konstelasi hukum yang kita lihat. Nah, orang-orang seperti ini demi Tuhan yang hidup akan hancur hidupnya ketika mereka bermain dengan hukum dan menikmati sendiri apa yang mereka lakukan, dan kemudian mereka mengorbankan banyak orang karena itu menyangkut tegaknya keadilan bagi banyak orang, bagi sistem dalam sebuah negara. Saya percaya Tuhan akan tampar mereka. Ya, demi Tuhan yang hidup, siapapun hakim dan jaksa yang bermain-main dengan hal itu, percayalah kau tidak akan pernah bahagia dengan apa yang kau makan itu. Ya, itu akan menjadi racun bagi keluargamu yang merusak seluruh sendi-sendi kehidupanmu. Karena itu seorang Kristen harus berhenti bermain-main seperti itu. Kita harus bisa menjadi orang yang terhormat. Ya, bukan orang yang mempermainkan hukum itu. Kenapa? Karena kan ada hakim yang lebih hebat daripada hakim. Ada penuntut yang lebih hebat daripada seorang jaksa penuntut. Tuhan itu. Ya. Dia itu adalah yudikatif, eksekutif, legislatif sekaligus pada dirinya. Dia di atas segala-galanya. Nah, saya pikir kalau kita memang adalah manusia yang percaya, manusia yang beragama, kita mesti mempertimbangkan itu, bukan? Karena itulah hukum harusnya menjadi representasi penegakan kebenaran Tuhan dalam kehidupan manusia, bukan untuk dipermainkan oleh manusia itu. Karena itu manusia yang ada di wilayah hukum menghukum itu harus sadar ada Tuhan yang lebih besar dari dia yang melihat, menatap semuanya. Ingat kalimat saya, uang panas, uang busuk yang kau bawa pulang itu akan meracuni keluargamu. Tidak akan bahagia keluargamu ketika memakan uang busuk seperti itu. Keputusan-keputusan yang kau buat yang hanya mau membesarkan namamu seakan-akan kau penegak keadilan, tapi dengan menekan, menghantam orang yang tidak punya kekuatan, kau nista orang-orang yang memang ada salah tapi bukan salah yang bersifat sebetulnya mutlak. Ya. Tapi kau ambil nama dari situ, siap-siap saja engkau akan menuai kepahitan dari semuanya itu. Sebaliknya, kepada orang yang berani menegakkan kebenaran keadilan di dalam hukum itu, sekalipun kemudian pahit, uangnya tidak banyak, kau akan terhormat hidupmu dan kebahagiaan akan menantimu. Percaya itu. Ya, karena itu saudara yang kekasih, kita mesti berani hidup benar. Karena hukum tidak benar, ya kacau lah semuanya.
Sehingga supremasi hukum akan cuma mimpi dan slogan yang didiskusikan karena tidak pernah diwujudkan. Kita jorok, kita bersih, apa tidak bersih, sehingga setiap tindakan pikiran kita selalu punya latar belakang yang busuk. Dan itu mengerikan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertama harus kita menyadari tadi hukum Tuhan yang membuat dan hakim atas hukum adalah Tuhan. Sehingga kita yang mengurai atau membuat breakdown detail daripada hukum-hukum Allah untuk kepentingan hidup bermasyarakat, bernegara, berbangsa, hati-hatilah, jangan bermain-main dengan hukum itu. Ya. Dan yang ketiga, dia hukum, dia hakim, dan dia pengamat ya atas segala ketetapan-ketetapan hukum itu, saudaraku yang kekasih. Jadi dia pengadil terakhir nanti. Nah, itu yang sudah saya katakan di depan tadi. Jadi kita perlu sebuah kehati-hatian dalam sikap hidup kita. Karena dia akan menjadi pengadil yang paling adil. Banyak hakim bisa lolos dari hukum dunia. Banyak jaksa bisa memanipulasi dengan keunggulannya sehingga dia tidak terikat dengan dunia. Banyak pembela hukum yang memperjualbelikan hukum dan bermain-main di sana sehingga dia lolos juga dari dunia. Bahkan kemudian mereka malah dapat nama baik, nama harum begitu. Tetapi maafkan saya harus mengingatkan Anda. Anda tidak akan pernah lepas daripada pengadil yang sejati, yaitu Yesus Kristus Tuhan itu. Ya, tidak di dunia kemanapun kau pergi akan susah, tapi di dunia pun kau tidak akan pernah bahagia sepenuhnya. Banyak orang berhasil mengumpulkan uangnya, tetapi tidak bahagia keluarganya. Ya, banyak orang kemudian puas bisa beli sana, beli sini, atur sana, atur sini, tapi dia lupa kiri kanannya penuh gelisah karena dia. Kehadirannya tidak selalu menyenangkan, karena banyak air mata berceceran. Ada banyak kemarahan tertumpah di kiri dan kanan. Hati-hati hidup saudara, supaya tidak ada supaya tidak kemudian orang berdoa sumpah serapah kepada Anda. Nah, karena itulah di dalam kehidupan kita sadar sumpah serapah itu akan sampai kepada Tuhan. Saya suka ketika Kain melarikan diri dari pembunuhan terhadap Habel, Tuhan bilang apa? Kain, darah orang benar, dia mau menyebut darah Habel, telah berteriak. Keadilan Allah itu luar biasa. Jadi darah yang kau tumpahkan itu akan berteriak itu sampai ke surga sana. Hati-hati. Karena itu akan menjadi penghukuman serius bagi tiap orang yang bermain-main dengan kedaulatan Allah yang hebat itu. Nah, jadi saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan adalah pembuat hukum, ya, dan Tuhan adalah hakim atas hukum, ya, dan Tuhan adalah pengadil terakhir dari segala penegakan hukum, ya. Karena itu hukum adalah sesuatu yang tidak harus ada di dalam hidup manusia. Karena itulah manusia hidup dalam hukum. Tanpa hukum manusia itu bukan manusia lagi, udah jadi binatang itu. Nah, itu namanya hukum rimba. Karena itu kalau hukum dipermainkan sehingga yang kuat menjadi menang, jadi hukum rimba, itu namanya manusia lagi belajar jadi binatang. Kan malu kita, kok belajar jadi binatang. Mestinya di satu sisi binatang belajar menjadi manusia, sehingga monyet pintar berhitung. Manusia kok belajar jadi binatang, sehingga pintar memakan sesamanya. Mengerikan sekali. Ya, itu juga Yakobus mengingatkan, jangan kau permainkan hukum itu dan kau pakai itu menjadi alat fitnah. Karena apa? Siapa kau memutarbalikkan segala sesuatu? Karena hanya satu pembuat hukum dan hanya satu hakim, yaitu Dia, Tuhan yang berkuasa itu, yang menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yakobus, kita seringkali menghakimi dengan membuat alibi yang tidak tepat. Kita menghakimi dengan argumentasi-argumentasi atau bukti-bukti yang direkayasa. Ini juga mengerikan. Siapa kau? Ini bukan tidak boleh menghakimi dalam pengertian yang normal. Ini konteks fitnah kan. Sehingga orang kau fitnah, lalu kau pojokkan, lalu kau putuskan dia bersalah. Itulah kekejaman. Ya. Kalau saya adalah pengabdi pada seseorang, misalnya, lalu saya bilang, saya ketemu sama bapak itu, misalnya dia pembunuh, katakan raja mafia kan. Saya bilang saya ketemu, lalu 5 orang ngaku, kita sama-sama lagi pesta, padahal enggak. Tapi bisa jadi alibi, bisa. Kita dianggap sumpah-sumpah. Jadi alibi yang sudah direkayasa, bukan? Itu sumpah palsu dong. Iya, tapi kan jadi sah di pengadilan karena bersumpah. Dan bukan 1, 5 lagi. Atau tambah 7 atau tambah 9, tergantunglah, uang banyak bisa diatur. Ya. Atau sengaja diwujudkan, malah ada salah satu dimiripkan, lalu sengaja ditampakkan dari luar sehingga ada orang melihat dari luar kaca sana misalnya ya. Sengaja ditonjolkan sehingga masyarakat umum lihat, saya melihat memang, padahal mirip sebetulnya, padahal bukan. Ditambah pengakuan dari dalam, loloslah semuanya, kan begitu. Apa kau pikir kau bisa lolos dari Tuhan? Tidak akan.
Hidupmu akan resah dan gelisah sepanjang hari. Hati-hati. Bukan tunggu nanti kau mati masuk neraka sana. Bukan, di sini, di dunia ini. Nggak akan ada ketenangan pada hidupmu. Karena itu jangan bermain-main dengan Tuhan. Jangan merekayasa hukum untuk kepentingan sendiri. Merekayasa bukti, alibi. Atau mempermainkan celah-celah hukum untuk keuntungan diri. Padahal tahu mestinya nggak boleh. Tapi diutak-atik. Ya, dengan persetujuan bersama, di mana ada transaksi, ya jadi kacau lah semuanya. Ingat, Tuhan mengingatkan, hanya Dia pembuat hukum karena Dia hakim yang adil. Dia yang bisa membinasakan dan membangkitkan itu. Karena itu jangan bermain-main dalam wilayah hukum itu. Nah, setiap orang Kristen, setiap orang percaya, kita perlu serius memahami hakikat hukum di dalam kehidupan kita. Kita mesti sadar, sesadar-sadarnya kita berurusan dengan Tuhan kita. Saudara bisa mempermainkan hukum, meloloskan orang lain atau meloloskan diri sendiri. Saudara bisa bermain-main dengan hukum, tetapi saudara tidak akan pernah bisa bermain-main dengan Tuhan. Tangan Tuhan akan menjangkaumu. Tangan Tuhan akan menghukummu. Nah, kecelakalah siapa mereka pun yang bermain-main di wilayah itu. Ya, tidak akan ada kebahagiaan mengiring kau. Kesusahan demi kesusahan, kesulitan demi kesulitan, kejengkelan demi kejengkelan, tekanan demi tekanan. Ya, cemooh demi cemooh akan datang menimpamu. Sampai satu hari kau sesali tapi tak bisa lagi menyesal. Nah, oleh karena itulah hukum adalah ketetapan Allah yang harus kita perhatikan, termasuk hukum di kolong langit ini, yang tunduk pada hukum yang besar, hukum yang benar kan begitu, yang berkeadilan kan gitu kan. Semua tunduk, nanti kita akan bicarakan itu. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, di dalam prinsip-prinsip hukum seperti inilah menjadi menarik kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang bertanggung jawab. Saya suka itu. Sehingga orang Kristen itu harusnya menjadi orang-orang yang mengerti hukum, mencermati hukum. Supaya kalau ada undang-undang dibuat yang ternyata tidak berpihak kepada keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan bersama, hati-hati terhadap hukum seperti itu. Itu bukan hukum itu. Itu namanya memperalat hukum. Makanya kalau satu bangsa bermain-main dengan hukum, bangsa itu nggak akan pernah jadi besar. Ya, nggak akan pernah jadi besar. Bangsa itu akan menjadi cupet, menjadi kecil, menjadi kerdil. Makanya kita perlu memahami hukum dengan baik. Tapi kalau ada juga orang-orang yang tidak mau tahu hukum, bodoh amat dah. Pokoknya aku, siap-siap saja. Berarti kamu pun bagian daripada kerusakan dan kekacauan. Nggak boleh begitu. Jadi kita tidak boleh memperalat hukum untuk keuntungan diri, tapi juga tidak boleh masa bodoh kepada hakikat hukum yang berjalan. Jadi mari kita cerdas, melihat, menyiasati segala sesuatu yang ada dalam pengertian bagaimana itu bisa tegak sebagai sebuah kebenaran dan tidak dipermainkan. Sehingga saudara dan saya dituntut terlibat di dalamnya untuk mengamati, mencermati semuanya. Sehingga kita sungguh-sungguh menjadi alat Tuhan di dalam hidup di tengah-tengah dunia yang tidak benar itu kan begitu. Maka satu hari kita berharap tentunya ada hukum ya minimal mendekati kebenaran ya, yang unsur kebenarannya lebih tinggi yang bisa dijalankan dengan benar pula. Tetapi memang jangan lupa dosa akan terus semakin menggila, orang semakin tidak takut berbuat dosa. Tidak ada lagi takut kepada Tuhan seperti yang sudah juga digambarkan Alkitab. Kerongkongan mereka itu penuh dengan kepalsuan dan keserakahan, kaki mereka itu jejak berdarah. Kiranya Anda dan saya sebagai orang percaya belajar untuk mengerti hakikat hukum. Tuhanlah sumber hukum yang sejati, Tuhanlah hakim yang sejati, Tuhanlah pengadil yang sejati. Jangan bermain-main dengan wilayah hukum. Tuhan menolong saudara untuk mengerti. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ketika kami belajar memahami firman-Mu. Terkejutlah kami betapa dalamnya, dan kami tahu Engkau Tuhan yang hidup di dalam hidup kami, menuntun membimbing tiap langkah kami. Terima kasih. Karena itulah kami berdoa, ya Tuhan tolong kami supaya kami selalu makin teguh, makin kuat dalam perjalanan kehidupan, tak berkeluh kesah, tetapi terus mengayunkan langkah dalam kebenaran, hidup sesuai kehendak Tuhan, sehingga hidup kami menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Tolong kami, tuntun kami, bimbing kami. Di dalam nama Yesus Kristus sumber hukum yang sejati kami berdoa. Jadikan kami orang yang taat terhadap hukum. Amin.